Kakek, Nona Sim, ada apa dengan Pak Tua Sim? pasti penyakit lama kakek kambuh lagi. Ini sudah ketiga kalinya dalam beberapa hari terakhir. Ayo ke rumah sakit. Pada saat kita sampai di rumah sakit, dia mungkin sudah mati. Hei, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau mengutuk kakekku? Hanya mengatakan yang sebenarnya. Nona Sim, hanya Lingxi berusia sahabat yang dapat menyelamatkan Pak Tua Sim sekarang. Benar Lingxi berusia seabad itu. Tuan Lin, maafkan saya. Saya ceroboh bicara tadi. Tolong berikan saya Lingxi itu. Saat ini, hanya Lingxi yang bisa menyelamatkan nyawa kakek saya. Tidak. Tuan Lin, saya mohon. Tolong berikan saya Lingxi itu. Ya Tuan Lin. Tolong bantu kami. Keluarga Sing tidak akan melupakan kebaikan Anda. Bukannya aku tidak mau menyelamatkannya, tetapi meminum Lingxi ini akan memperburuk kondisi pria tua itu. Bagaimana mungkin? Pria tua itu pernah membantuku sebelumnya, jadi aku pasti akan membantunya. Bos, apa kau punya jarum perak? Ya. Hei Tuan, apa kau yakin soal ini? Jika terjadi sesuatu pada kakek saya karena jarummu, keluarga Zhang kami tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kakek. Kakek saya sudah baik-baik saja sekarang. Terima kasih, Tuan Lin, terima kasih telah menyelamatkan kakek saya. Tuan Lin. Terima kasih banyak. Kau membantuku di toko barang antik sebelumnya, jadi aku membantumu sekarang. Kita impas. Namun penyakitmu belum sepenuhnya sembuh. Ikuti resep yang kuberikan padamu. Dan minum obat ini bersamanya. Ini akan sembuh total dalam setengah bulan. The film was Buka live dan lihat. translated and narrated by M Media. Kakek, obat apa ini? Aneh sekali. Irisan tulang naga kualitas terbaik. Hal, ini bahan obat langka kualitas terbaik. Tuan Lin, ini. Ini, Terima kasih Tuan Lin. Anda terlalu baik. Jika ada yang bisa kubantu di masa mendatang, bilang saja. Kincin. Ayo kita pulang. Baik, Terima kasih. Pak Tuasen jaga kesehatan. Anda tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga sangat terampil. Saya ingin belajar dari Anda. Saya ingin menjadikan Anda guru saya. Hai. Tidak perlu untuk itu. Tapi ada sesuatu yang ingin kukonsultasikan denganmu. Silakan. Tahukah kau di mana aku bisa mendapatkan rumput roh kambing Tianshan? Obat ini meskipun bukan yang terbaik, karena lingkungan tumbuhnya yang terbatas, sangat langka. Kudengar ibu kota provinsi akan segera mengadakan lelang. Mereka pasti memilikinya di sana. Terima kasih, dengan rumput roh kambing Tianshan ini. Penyakit ibu bisa sembuh total. Kak Lin, beli apa yang kita lakukan di sini? Membawamu keluar untuk bersenang-senang, tentu saja, dan untuk menunjukkan The film was ketulusanku. translated Jika kau and menyukai sesuatu, narrated by beritahu M aku. Media. Aku akan membelinya untukmu. Tempat yang begitu mewah? Belum lagi, apakah kita bisa masuk? Bahkan jika kita bisa, kita tidak mampu membeli semuanya di sini kan? Jangan khawatir, ikuti saja aku. Kalau bukan si Udik. Kamu beruntung di toko barang antik terakhir kali. Ngapain kau di pelelangan hari ini? Mau dengerin orang awam? Tuan muda yang dengan statusnya. Mungkin bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk dan mendengarkan penawaran. Hahaha. Ngerti gue. Lin beli lu kesini mau ngelamar jadi satpam ya? Hahaha. Apa urusannya denganmu, kemana aku pergi? Kak Lin, ayo pergi. Zhao Xishan. Kalau lu mau jadi cewek gue hari ini, gue ajak lu masuk lihat dunia dalamnya. Gimana?
Tuan muda yang tolong, tunjukkan rasa hormat. Tuan muda Ina naksir elu. Itu penghormatan terbesar yang bisa gue kasih. Tutup mulutmu yang bau. Lin Bei bajingan. Berani lu mukul tuan muda yang. Berani kau pukul aku. Mampus lu. Lin Bei. Kamu beruntung terakhir kali. Kebetulan Tuan Merak lagi inspeksi. Hari ini lu nggak bakal seberuntung itu. Satpam mana nih? Ada yang bisa saya bantu Tuan muda yang? Apa yang kau lakukan? Gimana bisa pengemis nyelinap ke tempat elit begini? Sesuai aturan di sini. Ini harusnya patah 2 kaki. Tuan muda yang saya akan segera urus. Oh iya. Tahan perempuan ini buat gue. Gue mau seneng-seneng sama dia. Berhenti. Dan siapa kau sebenarnya? Beraninya kau meninggikan suaramu di depan tuan muda yang. Diam. Berani lu pukul cewek gue. Diam. Tuan muda yang, kenapa kau memukulku? Bego lu. Ini Nona Xiang putri sulung keluarga Xiang. Kalau lu nyinggung dia, kita semua nggak bakal selamat. Nona Zheng. Nona Xiang. Saya salah. Tolong jangan tersinggung. Lin Bei adalah tamu kehormatan keluarga Zhang kami. Jika ada yang berani menghentikannya, mereka melawan keluarga Zhang kami. Tuan Lin silakan masuk dulu, saya akan segera menyusul. Persetan. Gue nggak percaya tiap kali pasti ada yang nyelamatin elu. Cepat atau lambat gue bakal bunuh elu. Halo Tuan muda, hei. Baiklah, saya mengerti. Ayo pergi. Ada orang. Meskipun berhasil nyelundup ke pelelangan terus, kenapa? Paling cuma bisa dengerin orang nawar. Hahaha. Ia bisa masuk sekali aja udah. Berkah dari kehidupan lampau mengingat asal-usul mereka yang rendah. Itu semua keberuntungan yang udah dikumpulin. Hahaha. Hadirin sekalian, lelang resmi dimulai sekarang. Barang pertama hari ini adalah kalung air mata malaikat ini di hadapan saya. Harga awalnya 1,2 juta. Lihat. Mazi ini sangat indah. Belikan untukku. Beli? Mana duitnya? Tuan muda yang. Beli 5 juta. Apakah kau menyukainya? Jika kau menyukainya, aku akan membelinya untukmu. Tidak perlu. Lin Bei. Siapapun bisa bermulut besar. Apa kau punya uang sebanyak itu? Beberapa juta bukan, Man. Apa-apa tentu saja aku mampu membelinya. Apakah Anda mendengarnya, Tuan muda yang? Untuknya beberapa juta hanyalah uang receh, haha. View. Permata yang terpasang di air mata malaikat ini. Kualitas terbaik. Barang sekelas ini. Apa pecundang ini pantas memilikinya? Hahaha. Apakah aku pantas atau tidak bukan urusanmu. Hei, 2 juta. Lin Bei, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Bukan urusanmu. Tiga juta. Hei Kak Lin Bei. Jangan menawar lagi. Jangan khawatir, aku punya uang. Lihat saja aku memenangkan kalung ini untukmu. Lin Bei, bukannya tadi lu pede banget? Baru 3 juta udah nyerah. Hei Tuan muda yang. Gimana dia bisa nyaingin elu? Dia cuma gertak sambal doang. Keluarga yang emang keluarga, terpandang di ibu kota provinsi. Mereka royal banget. 3 juta buat kalung. Dan ini baru barang pertama hari ini. Apa takut hanya dengan 3 juta? Kak Lin Bei ini terlalu mahal.
Lupakan saja, ayo kembali. Hei, duduk saja dan tonton. 4 juta. 4 juta. Benda ini meskipun berharga tapi 4 juta kemahalan. Lin Bei selamat ya. Lin Bei, karena kau sangat menyukai kalung ini, maka akan kuberikan padamu. Saatnya membayar. Jangan sampai kau jatuh miskin dan dibuang ke sungai. Hahaha. Kak Lin Bei, jangan beli. Tidak apa-apa. 4 juta sekali. 4 juta 2 kali. 4 juta 3 kali terjual. Gue saranin cek dulu nih orang beneran punya 4 juta apa enggak. Hahaha. Halo Tuan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Punya duit terus kenapa? Tetap aja dia orang bodoh. Kak Lin Bei ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerima ini. Ini untukmu. Apa gunanya memakai kalung? Kau tetap saja orang kudik. Apa-apa yang terjadi? Batu permata seindah bidadari telah direndam dalam berbagai bahan, sehingga memiliki manfaat kecantikan dan kesehatan. Sialan, dia mengambil harta karun ini. Kak Lin Bei ini terlalu berharga. Dan dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Jangan khawatir, ini dari hadiah terakhir. Kau tidak boleh begitu boros. Aku masih punya uang. Barang selanjutnya adalah rumput roh kambing Tianshan. Harga awal 5 juta. Ya Tuhan, rumput roh kambing Tianshan ini ramuan obat kelas atas. Ku denger ramuan ini bisa cepet memulihkan fungsi tubuh. Ini harta penyembuh. Ini ramuan yang Tuan Muda He khusus pesin buat kita David. 8 juta. 10 juta. Kak Lin Bei, kau baru saja membelikanku kalung. Dan sekarang, kau ingin menghabiskan 10 juta untuk ramuan. Aku punya uang. Lin Bei, apa kau sengaja melawan aku? Tentu saja tidak. Lin Bei, jangan kira aku tidak tahu. Kau sama sekali tidak mengerti tentang tanaman obat. Kau hanya sengaja memusuhi Tuan Muda Yang. Lin Bei, serahkan ramuan ini. Aku bertekad untuk mendapatkannya. 12 juta. 14 juta. Humph. Siapapun yang The bisa film was jatuhkan dia buat gue, translated and narrated by M. Media. bakal gue kasih imbalan jadi. Ahai. 20 juta. Xiang Tua, kenapa kau ikut campur? Saya hanya menawar seperti biasa. Bagaimana kau bisa bilang aku ikut campur? Bahkan Xiang Tua ada di sini. Bukannya Xiang Tua biasanya di belakang layar dan bikin kesepakatan pribadi sama penjual. Iya, gue nggak nyangka Xiang Tua bakal kesini dan saingan sama kita-kita. Xiang Tua, meskipun keluarga Xiang Lu berkuasa, gue harus dapetin ramuan ini hari ini. 21 juta. 28 juta. Xiang Tua, kau bantu Lin Bei melawan aku. Keluargamu yang hanyalah kelas 2. Untuk apa aku repot-repot melawanmu? Bagus keluarga Xiang kan? Aku akan ingat ini. Ayo pergi. Setelah aku menghubungi keluarga He, di Hanjing orang pertama yang akan kurus adalah kau orang tua. Xiang Tua, ramuan yang baru saja kau tawar. Bisakah kau menahan rasa sakit dan membiarkanku memilikinya? Aku bersedia membayar 2 kali lipat harganya. Katanya 2 kali lipat harga tidak cukup. Bisa tambah lagi. Oh, aku yang sudah tua ini. Bukan itu maksudku. Terakhir kali kau menyelamatkan hidupku dengan irisan tulang naga itu.
Seharusnya aku membalas budimu. Ramuan obat ini awalnya kubeli untukmu. Untukku. Baik Tuan Lin, ini adalah tanda mata kecil dari kakekku. Tolong terimalah. Kalau begitu aku akan menerimanya. Seng Tua, jika kau membutuhkan perawatan medis, di masa mendatang datanglah kepadaku. Baiklah. Ayo pergi Xiu Xian. Hai. Xiao Bei, setelah minum obatmu ini, apakah penyakit ibu benar-benar akan sembuh? Tentu saja. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa jauh lebih baik. Ibu kakak, Xiao Xing, ada apa? Kau tampak tidak senang. bukan apa-apa. Xiao Xingna, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ibu kakak, aku telah diintimidasi. Apa-apa yang terjadi? Apakah kamu merasa dirugikan di luar sana? Cepat beritahu ibu dan kakak. Ibu, ada preman yang ingin aku jadi pacarnya. Aku tidak setuju. Lalu mereka datang ke toko setiap hari untuk membuat masalah. Sekarang aku bahkan tidak bisa membuka toko. Kok bisa ada orang seperti itu? Aku akan segera menemui mereka. Kakak jangan pergi. Mereka semua adalah kekuatan bawah tanah. Jadi bagaimana jika mereka adalah pasukan bawah tanah? Tidakkah kau percaya pada kemampuan saudaramu? Jangan khawatir, aku pasti akan membuat mereka datang meminta maaf kepadamu. Hai Xiao Bei kakak. Kakak, hati-hati. Hati-hati. Semoga tidak terjadi apa-apa. Aneh. Kenapa si cewek Lin Xiaoxing nggak buka toko hari ini? Abang Long, dia pasti takut sama kita dan nggak berani datang. Baguslah. Bukankah itu terlalu baik? Hahaha. Siapa itu? Lihat siapa itu. Hanya 2 anjing. Belum pernah dengar tentang Abang Long kita. Siapa namanya? Abang Long kita adalah naga halilintar yang terkenal. Ahaha. Naga guntur. Kurasa dia lebih mirip kodok. Bocah, siapa kau? Kau di The toko show was adikku. translated and narrated Kau by pikir M aku siapa? Media. Ore. Hahaha. Kakak Lin Xiaoxing, kakak ipar. Hahau. Hanya karena apa yang kau katakan barusan. Berlutut dan sungkem padaku. Dan aku takkan mengganggumu hari ini. Kau pantas mendapatkannya. Aku di sini hari ini untuk mengurusmu. Bocah. Ku kasih muka nih. Tidak ada seorang pun di sini yang berani bicara seperti itu padaku. Kau pulang dan bilang pada adikmu untuk melayaniku dengan baik. Hoa, jadilah wanitaku. Kalau tidak, kau tidak akan senang hari ini. Tapi kemampuanmu masih kurang sedikit. Berani sekali kau, akan kulumpuhkan kau sekarang juga. Hei. Biar aku saja, biar aku saja. Tak perlu kau kotori tanganmu. Ore. Kakak kedua kau baru-baru ini berlatih di bawah pengawal pribadi Dewa Perang. Kekuatanmu telah meningkat pesat. Kuberikan kau kesempatan. Kakak kedua jangan terlalu keras padanya. Jangan sampai benar-benar lumpuh. Baiklah, Abang Lon. Aku sendiri yang akan melumpuhkanmu. Aku. Tidak, tidak. Berani mengusik adikku lagi. Ampuni aku, dia yang memancingku. Aku tidak berani lagi.
Aku akan menjauh darinya mulai sekarang, oke? Aku akan menghindarinya. Adikku belum bisa membuka tokonya selama berhari-hari. Kau tahu apa yang harus kau lakukan kan? Aku benar-benar akan minta maaf langsung nanti. Tolong ampuni nyawaku. Ada orang di sana. Ada orang di sana. Hahaha. Apakah kamu? Apakah kamu? Bro Naga, kau telah menghancurkan bisnisku. Aku mohon, tolong ampuni keluargaku. Tidak. Aku datang ke sini hari ini khusus untuk minta maaf, haha. Minta maaf. Benarkah? Benarkah? Sungguh. Masuk. Xiaoxin. Biarkan dia masuk. Hahaha. Tuan Lin, Nona Lin. Hahau. Nona Lin. Saya benar-benar salah. Saya sangat malu telah mengganggu bisnis Anda sebelumnya. Saya benar-benar malu, saya bukan manusia. Ini hadiah permintaan maaf untuk Anda. Apa yang kau lakukan? Saya benar-benar salah. Terimalah. Kakakmu hebat. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Jika aku berani lagi, semoga aku disambar petir. Terimalah ini. Simpan uangnya, kau bisa pergi sekarang. Jangan ganggu makan malamku dengan adikku. Baiklah, silakan duduk. Selamat makan. Bagus, sudah beres. Bro, kau hebat. Makanlah. Tuan muda, hai. Dasar sampah tak berguna. Kau bahkan tak bisa merebut sehelai rumput pun. Apa gunanya kau? Tuan muda, hai, saya bisa saja memenangkan penawaran itu. Tapi seseorang sengaja menyabotase saya. Siapa? Itu adalah orang udik bernama Lin Bei. Dan si tua mesum dari keluarga Xie. Lin Bei. Keluarga Zheng berani merebut barangku. Paku penstabil jiwa lainnya dipaksa keluar. 10% kekuatanku pulih. Tidak mungkin memaksa keluar paku penstabil jiwa. Memiliki efek samping ini. Jauh lebih baik. Kak Lin Bei, apa yang kau lakukan? Xiu Shen, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang mencuci baju. Kak Lin Bei, aku hanya bercanda terakhir kali. Kau benar-benar berendam di sungai. Kak Lin Bei, kau harus mencari istri. Xiu Shen, maafkan aku. Sesuatu yang tak terduga terjadi barusan. Apa yang terjadi? Kebetulan bertemu denganmu. Ini. Hai, Bro, bagaimana aku bisa mengejarmu? Xiaoxin. Ada apa denganmu? Aku melihatmu berlari keluar dengan terburu-buru. Kupikir sesuatu terjadi padamu. Kau. Lalu kenapa kau terjun langsung ke air, bro? Memang. Terlalu panas. Oh bro, naiklah. Ibu memanggil kita pulang untuk makan malam. Saudari Susan. Kami akan kembali sekarang. Bro, cepatlah keluar. Hahaha. Hey bro.
Apakah kau dan saudari Xiuchen akan segera menikah? Matamu tajam. Ayo pergi. Jangan lari. Pukul aku. Berhenti. Xiao Bai Xiaoxing. Lari. Lari. Kau sudah kembali. Yang Tian Kai, apa kau yang menghancurkan semua ini? Ya memangnya, kenapa mau apa kau? Tidak takut aku laporkan kau ke Siang Tua. Aku benci itu. Biar ku beritahu kau sesuatu. Aku tidak takut lagi pada si tua bangka itu. Cie. Kenapa aku buang-buang napas untukmu? Terus hancurkan. Jangan berani-berani menghancurkan halaman rumahku. Jalang sialan kau berani menyiramku. Kurasa kaulah jalangnya. Bagaimana? Air cucian kakiku enak. Habisi mereka. Selesaikan wanita busuk ini. Bro Eyo. Beri mereka pelajaran. Gampang. Xiao Bai hati-hati. Serang aku kalian semua. Sombong. Naik. Giliranku, saudara. Bro, kami hanya melakukan pekerjaan kami demi uang. Setiap ketidakadilan ada pelakunya. Kalau ada masalah bawa ke Tuan Muda Yang. Lin Bi, jangan gegabah. Atau orang-orang di belakangku tidak akan melepaskanmu. Tidak akan melepaskanku. The Kalau film begitu was katakan siapa translated orang-orang di and belakangmu. narrated by M Media. Aku tidak takut memberitahumu. Orang di belakangku adalah He Cheng, tuan muda tertua dari keluarga He di Hanjin. Keluarga He dari Hanjing. Menarik. Takut sekarang. Keluarga He dari Hanjin adalah salah satu dari 4 keluarga besar Hanjin. Bukan tandingan keluarga Shen kecil. Oh, aku sangat takut. Lin Bi, aku hanya di sini untuk menyampaikan pesan dari Tuan Muda He. Besok pagi, Tuan Muda He akan menunggumu di Hotel Imperial di ibu kota provinsi. Ini undangannya. He Cheng. Hei, kau pikir dia akan datang? Aku sudah memberi isyarat kepadanya kemarin, dia pasti akan datang. Menurutmu bagaimana raut wajahnya saat melihat ini? Akan jadi tontonan yang menarik, haha. Hahaha, Os, Tuan Muda He, waktunya hampir tiba, aku akan pergi melihat-lihat. Kau He Cheng. Kau Lin Bei. Syukurlah. Katakan saja apa yang harus kau katakan. Kalau begitu, biar saya bicara terus terang. Lihatlah. Kau menyelidiki aku. Jangan bicara seperti itu, aku hanya ingin mengenalmu lebih baik. Aku hanya penasaran, kenapa tetua Seng jatuh cinta padamu? Padahal kau tampak begitu biasa. Apa urusanmu? Lin Dui, kau mungkin tidak tahu ini tapi rumput Tianshan yang Ling yang kau dan keluarga Seng peroleh seharusnya menjadi milik kami. Tapi karena kau hahu. Jadi katakan padaku apa urusanku. Lalu, Lin Bi, lalu kau tamat. Kau mengambil milikku dan kau akan membayar harganya. Dalam beberapa hari, kau akan mendapatkan kejutan pertamamu. apa yang akan kau lakukan? Apa tidak ada hukum di matamu?
Hukum. Keluarga Kuhei adalah keluarga paling berpengaruh di Hanjin. Di kota kecil ini. Akulah hukumnya. Dewa Perang sendiri mengeluarkan dekret. Melarang keras keluarga-keluarga, menindas rakyat jelata dengan alasan apapun. Hahau. Apa kau lupa? Hahau. Linian. Sepertinya kau sangat takut sampai-sampai kau memanggil Dewa Perang. Tuan Muda He, kenapa kau memberitahunya ini? Dewa Perang telah gugur. Siapa yang peduli lagi? Om, bagaimana jika dia tahu? Dewa Perang sudah mati. Semua orang di Xiahui tahu itu. Apakah ada cara untuk menghidupkannya kembali? Hahaha. Adus. Jika kau akan mengurusku, kenapa memberitahuku? Karena aku suka melihat orang berjuang dengan sia-sia. Heu. Ayo pergi. Heu. Tuan Merah, Tuan, akhirnya Anda memanggil saya. The film was translated Selidiki. and narrated by keluarga He dari M Hanjing Media. untukku. Ya. Hei bro, aku lihat kau sangat menyukai saudari Xiuchen. Kapan kau akan menikahinya? Gadis kecil bahkan, jika aku ingin menikahinya. Apa dia mau menikah denganku? Mobil yang mahal. Tuan Lin, Anda harus membantu keluarga kami kali ini. Ada apa? Sesuatu terjadi di rumah. Seseorang menindas keluarga Zhang kami. Kakek pingsan karena marah. Kami telah memanggil banyak dokter tetapi tidak ada yang bisa membantu. Kami hanya bisa memohon Anda untuk membantu menyelamatkan kakek saya. Ayo kita pergi. Hei bro, saudari Xiuchen akan segera datang. Lin Bei punya gadis yang sangat baik di sisinya. Akankah dia memperhatikan aku? Apakah kakek saya akan benar-benar baik-baik saja? Ya, Kakek. Kakek, bagaimana perasaanmu? Pun. Jauh lebih baik. Sang tua. Apa yang terjadi? Hai. Ini semua salah Hichin. 3 hari yang lalu. Sesuatu terjadi pada kakek. Keluarga He dari Hanjing tiba-tiba mulai menargetkan kami untuk beberapa alasan. Banyak keluarga telah memutuskan kerjasama mereka dengan kami, dan bahkan beralih ke keluarga He. Mereka sekarang berbalik dan menekan kami. Gatesing terlalu sombong. Dia bicara tentangku. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Hahaha. Tetua yang Anda sangat mengesankan di pelangan terakhir. Baru beberapa hari. Bagaimana keluarga siang Anda bisa jatuh begitu jauh? Jiang tua. Awalnya kedua keluarga kita bisa bekerja sama dengan baik. Tapi kau malah membantu. Lin Bei merebut tanaman obat itu. Ya kalau sudah begini. Dana 60 juta yang dipinjamkan keluarga H kami kepadamu. Sudah jatuh tempo. Hei Cheng, jangan keterlaluan. Ku bilang, kami tidak akan melewatkan sepeser pun dari apa yang kami berutang kepada keluargamu. King. Segera aktifkan dana cadangan perusahaan. Hentikan semua kerjasama dengan keluarga Hai sekarang juga. Jing Tu, jika aku ingat dengan benar. Rantai modal perusahaanmu sudah lama putus. Ban pasti meminjamkanmu cukup banyak. Kau. Pergi. Kakek-kakek. Tuan Merah.
Segera, atur pinjaman 100 juta untukku di bank tani di ibu kota provinsi. Kontrak. Baiklah. Ngomong-ngomong, ada kemajuan pada keluarga He yang kau minta untukku selidiki terakhir kali. Bicaralah. Hanjing, keluarga He awalnya adalah keluarga kecil yang tidak berarti. Tapi hanya 3 tahun yang lalu, mereka naik dalam semalam. Aku mengerti. Aku paham. Aku mencari manajer bankmu untuk membantu laporan. Manajer kami sedang sibuk. Ada urusan apa? Ambil nomor antrean di biro bantuan dulu. Sikap macam apa ini? Oh, ini seseorang dari keluarga Zhang. Kalau kau kesini untuk membayar uangnya, datang saja padaku. Manajer kami tidak punya waktu untuk menemui Anda. Kami mencari manajer untuk pinjaman. Bisakah kau membuat keputusan? Keluarga Zhang pinjaman. Hahaha. Kau berhutang segunung. Apa kau pikir kau masih memenuhi syarat untuk pinjaman? Panggil manajer bankmu ke sini dalam The 1 film menit. was translated and narrated by M Media. Dan katakan padanya orang yang dia tunggu telah tiba. Kau pikir kau siapa? Apakah kau pantas membuat manajer kami menunggu? Satpam. Satpam usir kedua pembuat onar ini. Ayo pergi. Kau, apa yang kau lakukan? Beritahu manajermu bahwa orang yang ditunggunya telah tiba. Wow, Tuan Muda He sungguh sikap yang murah hati. Manajer gawat. Orang-orang dari keluarga Zhang membuat masalah. Apa yang perlu ditakutkan, usir saja mereka. Kami mengusir mereka, tapi kami tak bisa mengalahkan mereka. Apa katamu? Begitu banyak orang tidak bisa mengalahkan mereka. Satu wanita. Bukan keluarga Zhang. Mereka menyewa seorang pengawal. Orang itu bahkan berani mengatakan bahwa dialah yang seharusnya kau tunggu. Aku benci. Mereka pikir mereka siapa? Ayo biarkan aku melihat orang yang lancang ini. Tidak perlu. Anda manajernya. Heu. Betul sekali. Jadi kau menerima hadiah dari keluarga Hai. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kusarankan kau segera menyetujui pinjaman keluarga Zhang. Menyetujui pinjaman. Keluarga Zhang tidak layak saat ini. Lagi pula pinjaman bank kami ada antreannya. Kau harus menunggu sampai bulan depan. Kau. Saat keluarga Zhang kami berpengaruh, kau tidak seperti ini. Antri. Apakah kau siap untuk antri? Kontrak 100 juta. Bagaimana kau tahu? Sudah kubilang akulah orang yang kau tunggu. Apa kau mengerti apa yang manajer Huang katakan padamu? Oh ya, aku mengerti. Ingat dia orang penting bernama Lin Bei. Bolehkah aku bertanya, siapa pemuda ini? Lin Bei. Oh, jadi ini VIP-nya sendiri. Kami sudah menyiapkan kontrak Anda sejak lama. Manajer Wang, ada apa? Cepat usir mereka. Keluar, aku akan mengusirmu duluan. Jika aku tidak bertanya lebih lanjut, kau akan menghancurkanku hari ini. Manajer Wang, bukankah kau bilang? Kalau seseorang dari keluarga Zhang datang, kita harus mengusir mereka. Omong kosong. Kapan aku pernah mengatakan itu keluar? Bisakah kita menandatangani kontrak sekarang? Tentu saja. Lewat sini silakan. Terima kasih Tuan atas kebaikan Anda yang luar biasa. Seluruh keluarga Zhang selamanya berterima kasih. Jika ada yang bisa dilakukan keluarga Zhang untuk Anda di masa depan, kami akan melakukan yang terbaik. Pulang dan urus urusan keluargamu. Susan. Apa yang kau lakukan di sini? Kak Lin Bichou sudah kembali. Saudari Susan, silakan duduk. Duduk. Oh Kak. Bukankah ibu sedang memulihkan diri dari sakitnya? Saudari Susan datang khusus untuk merawat ibu. Seluruh makanan di meja ini, semuanya dibuat oleh saudari Susan. Anak sekali. Cobalah. Ini favoritmu. Xiaobei, kamu sudah dewasa sekarang. Pernahkah kau berpikir untuk mencari istri? Bagaimana menurutmu tentang Susan? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku tebal muka.
Tidak apa-apa Susan malu. Ini sangat canggung. Xiao Bei, jangan menyela. Katakan saja apakah kamu mau menikahi Susan. Susan gadis ini. Ibu sangat menyukainya. Bahkan jika aku ingin menikahinya dia harus setuju. Aku setuju. Saudari Susan, sudah kubilang kakakku menyukaimu. Kau tidak percaya padaku. Susan, meskipun keluarga kami miskin, kami pasti tidak akan mengurangi maharmu. Ibu Lin, aku tidak mau mas kawin. Kak Lin Bi memberiku kalung yang sangat mahal terakhir kali. Sudah cukup. Seberapa mahal sebuah kalung? The film was Kalung itu translated bernilai 4 and juta. narrated by M Media. 4 juta bahkan jika Xiao Bei mampu. Bagaimana mungkin dia punya 4 juta pesangon? Benar itu, Kak Xiu Chen. Kurasa kau pasti salah dengarkan. Makanlah. Ayo makan, coba masakan ini. Mungkin aku salah dengar. Bawahan merak melapor kepada Tuan. Bangkit. Ya. Apa ada yang melihatmu dalam perjalanan ke sini? Tidak, Kenapa begitu mendesak? Ada masalah apa? Tuan, laporan pasukan. Ada aktivitas mencurigakan dari negara asing kecil. Negara mana? Aku tidak yakin. Kuil Suci dan As keduanya tersangka. Tapi orang-orang mereka bertemu dengan informan hari ini. Ayo pergi. Ya, Hei Tuan, apa perintah Anda kali ini? Intelijen terbaru menunjukkan Dewa Perang Bangsa Xie mungkin masih hidup. Dia saat ini berada di ibu kota provinsi ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang kembali dari kematian? Pokoknya ikuti instruksi di kertas ini. Temukan semua orang di daftar ini. Lin Bei. Dia sebenarnya juga ada dalam daftar. Aku tidak menyangka informan ini adalah He Cheng. Sayang sekali wajah orang misterius itu. Aku tak bisa melihat apa yang tertulis di kertas itu. Tuan Merak fokus selidiki keluarga Hai. Tuan Muda He, apa instruksi Anda? Bawa semua orang ini kembali kepadaku. Banyak sekali orang. Ini mungkin agak sulit. Hei, mengapa Lin Bei juga ada di daftar terbuka? kalau begitu kenapa tidak mulai dengan dia? Tapi Tuan Muda He, Lin Bei adalah petarung terlatih. Dia tidak mudah ditangkap. Gunakan otakmu. Dia sulit ditangkap. Bukankah Xiao Ziyozhan juga sulit ditangkap? Bagus sekali. Mari kita selesaikan masalah lama dan baru bersama-sama. Kak, Ada apa? Kak gawat, saudari Susan telah diculik. Apa? Jelaskan. Kak, aku baru saja pergi ke rumah saudari Susan. Tidak jauh dari sini. Aku melihat sekelompok orang. Mereka menculik saudari Susan dan Paman Xiao. Aku tidak berani bersuara. Aku langsung lari ke sini untuk memberitahumu. Tuan Merak. Segera selidiki lokasi Xiao Zhusan. Kami tidak menyinggungmu. Bukankah ini salah paham? Salah paham. Dari mana semua kesalahpahaman ini berasal? Salahkan Lin Bei jika kau harus menyalahkan seseorang. Orang itu selalu ikut campur urusan orang lain. Kak Lin Bei, apa yang dia lakukan? Mengapa buang-buang napas untuknya? Tuan Muda Yang. Tuan Muda Hai. Apa urusan bisnis Lin Bei dengan kita? Apa kau tidak menyukai Zhuzian kami? Baiklah, aku akan memberikannya padamu sekarang. Hei ini. Ini agak egois. Tapi aku tidak tertarik. Aku hanya ingin melihat reaksi Lin Bei saat dia melihat kekasihnya cacat. Apa reaksinya nanti? Hahau. Ya Tuan Muda He. Cepat lukai wajah siluman ini. Hei, Tuan Muda Hai. Bolehkah aku mencobanya dulu? Kudengar dia masih perawan. Dasar payah. Enyahlah.
Hentikan. Jangan sentuh wajahnya. The Jika film dia was cacat, translated and bagaimana aku bisa narrated mendapatkan by mas kawin M nanti? Media. Apa hakmu? Berani kau sentuh perempuanku? Nyawamu berakhir di sini. Bagaimana kau bisa sampai di sini begitu cepat? Apa yang akan kau lakukan? Mengirimkanmu ke neraka. Lin Bei membunuh orang itu melanggar hukum. Membunuh anjing tidak melanggar hukum. Tuan Muda He, apa kabar? Lin Bei, jangan gegabah. Hari ini adalah hari kematianmu. Ayah! Kak Lin Bei, bagaimana keadaan ayahku? Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja. Wajahku. Aku sudah memberimu obat. Wajahmu baik-baik saja sekarang. Obat apa? Ajaib sekali. Aku sendiri yang membuat obatnya. Kau tidur dulu. Aku akan menyelidiki fakta bahwa kau tidak diculik. Kak Lin Bei. Jangan pergi, karena aku sudah baik-baik saja sekarang. Jangan memprovokasi mereka. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Sudah ketemu. Siapa yang menyelamatkan mereka? Tidak bisa dipastikan siapa itu, tapi dari petunjuknya bisa dibuktikan bahwa itu adalah orang-orang kuil. Apa? Yakin itu orang kuil? Saya yakin Tuan. Jadi keluarga Hai berkolusi dengan kuil. Memang. Keluarga He memang cukup dekat dengan kamar dagang kuil. Sebuah kuil kecil. Berani membuat onar di tanah kerajaan Siaku. Juga, He Yuanshan, kepala keluarga He, akan mengadakan acara amal dalam 3 hari. Kita akan mengunjunginya. Tetua He. Terserah kalian. Profesor He, Anda harus membalaskan dendam kami. Semua berkat Tuan yang telah membantu kami. Kalau tidak, kami tidak akan berhasil kembali. Dia melukai putraku dengan parah. Dia harus membayar harganya. Berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa itu? Beraninya kau masuk tanpa izin ke kediaman keluarga He. Tetua He Junior ini datang khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Ketua He, orang seperti ini yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Harus segera diusir. Tetua He, saya datang khusus untuk merayakan ulang tahun Anda. Tidak sopan mengusir seseorang seperti ini. Apa alasanmu? Banyak orang ingin datang ke pesta ulang tahun tetua. Kau pikir kau siapa? Usir dia. Hai Tetua He, jangan marah. Aku masih ada yang ingin kukatakan. Dasar udik, apa yang membuatmu berpikir kau pantas bicara dengan Tetua He? Pergi dari sini sekarang. Tidakkah kau ingin melihat hadiah yang kuberikan? Kau terlihat tidak punya banyak uang. Apa yang bisa kau berikan? Lihat dan cari tahu. Keluarga He menerima hadiah, mempersembahkan hadiah.
1 juta uang arwah. The film was translated Kau and cari mati, Yana. narrated by M Media. Tentu saja tidak. Oh, masih sok jagoan ya? Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati nanti. Aku pasti tidak akan mati. Keluarga Muhi akan segera lenyap. Omong kosong apa, nak? Aku ingin melihat bagaimana kau akan menghancurkanku. Tetua He, jangan buang-buang napas untuknya. Cepat sumbat mulutnya. Yang Tiankai, kau punya waktu untuk peduli padaku. Tapi tidak untuk keluargamu yang sendiri. Bagaimana kau tahu namaku? Apa yang telah kau lakukan pada keluargaku? Tidak ada, hanya mengingatkanmu bahwa sudah waktunya untuk pergi. Ayo pergi. Tetua He. Sekarang kita bisa bicara. Apa yang perlu dibicarakan denganmu? Tangkap dia. Bagaimana mungkin? Ini adalah pengawal terbaik yang kupekerjakan. Hai Yuan San, tetua keluarga Hai. Menggunakan praktik bisnis yang sah sebagai kedok. Diam-diam berkolusi dengan kuil. Ini buktinya. Ya Tuhan, berkolusi dengan kuil adalah kejahatan serius. Aku tidak menyangka tetua He adalah orang seperti ini. Aku tidak berani bergaul dengan orang sepertimu. Ayo pergi. Aku menutupi jejakku dengan sempurna. Bagaimana mungkin kau tahu siapa dirimu sebenarnya? Lin Bei. Lin Bei. Cuma orang udik kan? Lin Bei mungkin orang udik. Lalu bagaimana mungkin kau mendapatkan bahan-bahan ini? Bicaralah. Siapa kau sebenarnya? Merak. Tuan, Hadapi aku. Jenderal Merak. Kenapa kau memanggilnya Tuan? Mungkinkah dia dewa perang kerajaan Xia? Belum terlambat untuk tahu sekarang. Ini tidak mungkin. Dewa perang sudah lama gugur. Kau, bagaimana mungkin kau adalah dewa perang? tangkap dia. Jangan sentuh aku. Kei Chengmu sepertinya sedang memulihkan diri dari cedera di rumah Kan. Apa yang ingin kau lakukan? Jiang Er. Ayah, ada apa? Mengapa Jenderal Merak ada di rumah kita? Sekarang ceritakan semuanya pada kami. Apa tujuanmu berkolusi dengan tempat suci? Kapan semuanya dimulai? Lin Bei, bagaimana bisa kau? Kurang ajar kau. Jangan pukul anakku. Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya. Bicaralah. 3 tahun yang lalu, ketika keluarga Hei masih kecil dan tidak berarti, seseorang menghampiriku. Mereka bilang bisa bantu keluarga Hei naik ke tampuk kekuasaan. Syaratnya aku harus bekerja untuk mereka. Lanjutkan. Belakangan aku tahu mereka dari Sanctuary. Karena kau tahu mereka dari tempat suci. Mengapa kau masih bekerja untuk mereka? Itu karena mereka meracuni Cheng Er-ku. Aku terpaksa menuruti mereka. Ada kesempatan untuk menyembuhkannya. Tapi kau mencuri obat itu. Tak heran kau juga menawar rumput roh kambing Tian Shan. Hanya itu yang kutahu. Lagi pula aku cuma pion kecil. Aku juga diam-diam menyelidiki mereka. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu di perbatasan. Untuk apa berterima kasih padaku? Aku sudah menceritakan semua yang kutahu. Aku hanya memintamu untuk melepaskan anakku. Terima kasih telah menceritakan semua ini padaku. Aku akan meminta mereka untuk mengurangi hukumanmu beberapa tahun. Merak, antar dia ke penjara. Bawa dia pergi. Ayah, Cheng Er, ampuni anak laki-laki saya. Ayah, The ayah, film was translated Lin Bei. and narrated by Jangan M mati. Media. Ayo pergi. Tuan, haruskah kita? Membuangnya di perbatasan. Dan membiarkannya berjuang sendiri. Ya. Zhezel, Paman Xiao. Kau baru saja keluar dari rumah sakit. Ini beberapa tonik. Ambil dan makanlah.
Kak Linbi, terima kasih. Aku, Xiao Bi, barang-barang ini. Kau harus mengambilnya kembali. Gara-gara kau terlalu dekat dengan Xiu Xian, kami jadi menderita begini. Mana berani aku menerima apapun darimu. Paman Xiao, aku dan Xiusan. Baiklah kalian berdua, jangan bicara apa-apa lagi. Mulai sekarang kurang-kurangi berkunjung ke Xiu Xian. Antar dia keluar. Paman Xiao, keluarga He telah terbongkar. Tak akan ada yang berani menyakitimu lagi. Baik, antar dia keluar. Kak Linbi. Ayahku masih marah. Jadi kau harus pulang hari ini. Aku akan menyelinap untuk menemuimu besok. Hei kakak. Permisi, tahukah kau di mana rumah Lin Bei? Kamu juga kesini untuk bertemu bos Lin Bei kan? Lin Bei itu anak yang baik. Bos besar tempatnya bekerja juga lumayan baik. Ayo, aku akan mengantarmu kepadanya. Baiklah. Orang itu membayar saya banyak uang. Hanya untuk membunuh Lin Bei. Hei, Xiujan. Hei Mbak Wang. Kamu baru saja datang dari tempat Lin Bei. Hei, biar aku kenalkan kamu pada bos besar ini. Dia kesini untuk bertemu Lin Bei. Kenapa kamu tidak mengantarnya ke sana? Aku belum pernah melihat bos ini sebelumnya. Kita baru saja bertemu. Di sini untuk berkolaborasi dengannya. Oh baiklah, kalau begitu. Aku akan mengantarmu ke sana. Baiklah. Nona, kau wangi sekali. Parfum merek apa yang kau pakai? Pak, tolong hormati batasan. Itu rumah Lin Bei di sana. Kau bisa langsung ke sana. Hei. Kau belum menjawab pertanyaanku. Apakah kau mengancamku? Hahu. Tolong. Tak kusangka menemukan gadis secantik ini di tempat ini. Aku beruntung hari ini. Turun ke desa untuk membunuh Lin Bei. Bagaimana aku bisa bertemu wanita cantik seperti ini? Berhenti. Kak Lin Bei. Xiuxian. Lin Bei. Ku dengar kau cukup cakap. Kau cari mati. Kau masih bisa berdiri setelah menerima tendanganku. Kekuatan internalmu pasti cukup bagus. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Siapa kau sebenarnya? Bukankah kau hanya seorang petani? Akan kutanyakan lagi, siapa yang mengirimmu? Katakan dan kau akan mendapat mayat utuh. Keras sekali. Baiklah. Lei Hu telah berada di Asia Tengah selama bertahun-tahun. Tidak ada tulan yang tidak bisa dia gigit. Terimalah satu lagi tebasanku. Ya. Bodoh. Lumayan juga. Hei, tunggu sebentar. Ada apa? Ada kata-kata terakhir. Aku salah, jangan bunuh aku. Katakan siapa yang mengirimmu. Aku akan bicara tuan muda yang Tian Kai The dari film was keluarga yang mengirimku. translated and narrated by M Aku akan Media. mengampuni nyawamu. Tak kusangka kau begitu ingin mati. Kau sudah memberitahuku siapa dalangnya, bukankah? Seharusnya kau dilepaskan sekarang. Aku hanya menjanjikanmu mayat utuh. Bawahanmu terlambat datang untuk menyelamatkanmu. Mohon maafkan aku, Dewa Perang. Urus dia dan keluarga Yang. Ya. Tidak. Kau sudah bangun. Minum obat. Hal. Kak Lin Bei, aku ingat. Tidak apa-apa, orang jahatnya sudah pergi. Aku benar-benar mengira aku akan mati. Baiklah, semuanya baik-baik saja sekarang. Sudah larut. Istirahatlah. Paman Xiao, aku sudah bicara dengan Xiao Jing.
Kak Lin Bei, jangan pergi. Aku takut. Aku tidak akan pergi. Apa aku harus tidur denganmu? Ada apa denganmu? Baiklah, aku tak menggodamu lagi. Sebelum aku menikahimu, aku takkan menyentuhmu. Aku akan tidur di sofa. Benar. Ini jatuh darimu. Liontin Gyokku, Kelihatannya terbuat dari bahan yang bagus, dan ada karakter xiao di atasnya. ayahku bilang. Aku memakainya saat dia menemukan aku. Ini mungkin ada hubungannya dengan latar belakangku. Tapi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang datang mencariku. Aku akan membantumu memeriksanya nanti. Minum obatmu dan tidurlah. Leontin Giok berkualitas seperti ini bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki keluarga biasa. Orang tua kandung Xiu Shen pasti berasal dari keluarga terpandang. Hei, Hei Bung. Apa kau dan Xiu Zhen melakukan sesuatu tadi malam? Apa yang sedang terjadi di kepala kecilmu itu? Xiao Bei, dasar kau bocah nakal. Dia juga ingin kamu segera menikahi Xiu Zhen. Ya, kau membicarakan aku. Xiu Zhen, ayo. Duduk di sini. Kau sudah bangun. Ayo makan. Xiu Zhen, kami hanya mendesak kakakku untuk segera menikahimu. Aku tidak terburu-buru. Jangan terburu-buru. Aku juga berpikir begitu. Setelah aku menyelesaikan semua ini, aku akan menikahimu. Oh iya, bro. Kudengar orang-orang di desa bilang, kalau keluarga yang di ibu kota provinsi bangkrut. Benarkah? Entah siapa pakarnya yang turun tangan. Tapi keluarga yang memang banyak dosanya, mereka seharusnya sudah bangkrut sejak lama. Jadi ini berarti, keadaannya sedang tidak damai akhir-akhir ini. Hati-hati saat keluar belakangan ini. Ayo pergi. Siapa-siapa? Kau bebas. Siapa kau, mengapa kau menyelamatkanku? Karena aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu untukku nanti. Aku sangat berterima kasih, karena kau telah menyelamatkan hidupku. Jika kau membutuhkan aku, He Cheng, aku akan melewati api dan air untukmu. Aku takkan ragu, aku akan menemukanmu. Tanpa sadar aku telah mencabut 5 paku penekan jiwa. Sepertinya memulihkan kekuatanku sepenuhnya sudah dekat. Bro, Ada apa Xiao Jing? beberapa tanaman obat di The ladang film was sudah siap panen. translated and Ayo kita lihat. narrated by M Media. Baiklah. Ayo pergi. Hei bro, pelan-pelan tunggu aku. Kau perlu lebih banyak berolahraga. Tolong aku. Bro, itu suara Xiu Zhen. Ayo. Lin Bei, tolong aku. Ada apa? Xiu Zhen, ada apa? Kedua orang ini aneh. Memanggilku Nona. Dan memaksa aku pergi bersama mereka. Nona. Nona, kau berlari terlalu cepat. Ya, kau harus kembali bersama kami, Nona muda. Aku tidak mengenal kalian. Aku bukan nyonya muda. Kalian harus kembali sekarang. Nona muda, kau benar-benar Nona muda kami. Ikutlah dengan kami, Nona muda. Heiz, kalian salah orang. Karena kau bilang dia nyonya muda. Apa buktinya? Bukti mana buktinya? Ini perintah kakak. Siapa nama kakekmu? Marga Xiao. Keluarga Xiao dari mana? Keluarga Xiao dari Hanjing. Keluarga Xiao dari Hanjing. Tapi salah satu dari 4 keluarga medis besar. Dengan latar belakang yang begitu kuat, bagaimana mungkin Xiu Shen berakhir hidup di luar? Kalau begitu, suruh kakekmu datang sendiri. Bro,
Apa-apaan tadi itu? Nona muda apa? Mungkin orang tua kandung Xiuxian yang datang mencarinya. Kak Lin Bei, mungkinkah dia pembohong? Setahu saya, keluarga Xiao di ibu kota provinsi ini adalah salah satu dari 4 keluarga medis besar Hanjing. Keluarga yang kuat. Lalu aku, tidak mungkin menjadi nyonya muda yang mereka bicarakan. Belum tentu. Leontin giokmu ada karakter Xiao. Selain itu, giok itu terlihat sangat berharga. Hei Xiujian, apa kau tidak akan terbang tinggi menjadi burung phoenix? Apa kau masih mau melirik kakakku nanti? Xiao Jing omong kosong, apa yang kau bicarakan? Baiklah Xiao Jing. Pergi dan urutkan ramuannya. Mari kita selidiki keluarga Xiao. Mereka mungkin akan kembali besok. Tua. Ini nyonya muda. Cucuku sayang, Hei, kakek akhirnya menemukanmu. cucu perempuan. Cucuku ini kakek. Pak Tua. Aku tidak mengenalmu. Cucuku kau. Aku benar-benar kakekmu. Lihat. Ini laporan DNA-mu. Pak Tua tolong tenang. Jangan menakuti Xiuxian. Mari kita bicarakan baik-baik. Apakah namamu sekarang Xiuxian? Apa kau punya Leontin tinggi berukir huruf Xiao? Itu dia ilmu yang ayahmu pakaikan padamu. Kau adalah cucuku. Pak Tua. Mari kita bicara di tempat lain. Astaga. Nona muda keluarga Xiao tinggal di tempat seperti ini. Ayah, apakah ayah di rumah? Ayah angkatmu dengan uang 1 juta yang kuberikan. Sudah lama kabur untuk bersenang-senang. Apa? Kepala keluarga Xiao, bolehkah saya bertanya? Karena Anda bersusah payah mencari Xiuxian. Mengapa Anda meninggalkannya sejak awal? Keluarga Xiao tidak meninggalkannya begitu saja. Masalah ini, dia diculik. Diculik? Bagaimana dia diculik? Kisah ini terjadi 20 tahun yang lalu. Saat itu, ada perselisihan internal dalam keluarga Xiao. Orang tuamu dijebat saat kau baru berumur sebulan. Dan kau dibawa pergi oleh pengkhianat di tengah kekacauan itu. Itulah sebabnya, kau terlunta-lunta di luar selama lebih dari 20 tahun. Tak pernah terbayang ada cerita seperti itu. Seperti apa orang tuaku? Ayahmu The film cerdas was dan cakap. translated and narrated by Ibumu M lembut dan Media. berbudi luhur. Hal. Sayang sekali. Xiusan sekarang menetap di keluarga Xiao. Pulanglah bersama kakek. Kau akan selalu menjadi nona besar keluarga Xiao. Tapi aku tidak ingin menjadi nona besar. Aku hanya ingin. Ini mudah diatur. Anak muda kau bisa menikah saja dengan Xiusan ke keluarga Xiao. Keluarga Xiao besar dan makmur. Kau dijamin hidup nyaman. Patriark Xiao saya tidak akan menikah. Anak muda putri keluarga Xiaoku memiliki status yang begitu mulia. Menikah ke keluarga kami sudah merupakan konsesi terbesar yang bisa kuberikan. Kakek aku hanya ingin tinggal di desa Yuhe bersama Lin Bei. Cucuku sayang, apa bagusnya pada saat ini? Asal kau pulang bersama kakek, seluruh keluarga Xiao akan menjadi milikmu. Patriark Xiao. Kurasa kau harus menghormati pilihan Xiusan. Baiklah Xiusan. 3 hari lagi. Kakek akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Anak muda. Kalau kau bisa menaklukkan semua orang di keluarga Xiao, mungkin aku mau menyetujui hubungan kalian. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Lin Bei, aku sedikit gugup. Meskipun mereka semua keluarga, aku tidak mengenal mereka. Jangan takut, aku di sini bersamamu. Kau bilang ingin memberi kakekku hadiah besar. Hadiah besar apa? Nanti kau akan tahu, ayo pergi. Ayo. Hidangannya sudah disajikan semua.
Si Ufan. Kemari duduk di sebelah kakek. Ini kakak perempuanku. Kok kamu kayak udik banget, Sin? Beraninya kau bicara seperti itu. Siusen adalah kakakmu. Siusen, biar ku perkenalkan. Ini Xiaorong. Putra paman keduamu. Dia adikmu, bisa dibilang begitu. Halo, Kak. Si udik di sebelahmu ini nggak mungkin iparku kan? Bajumu memang mewah tapi. apakah dia? Betul. Aku kakak iparmu Lin Bei. Dasar petani dekil. Mau bikin aku mati ya? Maaf soal itu. Kukira aku tidak menggunakan kekuatan apapun. Kamu. Xiaolong, sudah cukup. Hari ini adalah hari kepulangan kakakmu, jadi tahan emosimu. Jangan merusak suasana hati semua orang. Duduklah di sini. Iya, Kak. Siusan, kami semua keluargamu sekarang. Kak. Senang bertemu denganmu. Ini oleh-oleh yang kubawa untukmu dari luar negeri. Terima kasih. Ini sangat indah. Iya, Kak. Kamu kan besar di desa. Jadi pasti belum pernah lihat barang dari luar negeri kan? Biar gak kelihatan udik lagi. Kualitasnya biasa saja. Tak perlu disebutkan. Petani deke, meskipun kualitasnya nggak bagus, apa kamu mampu membelinya? Aku memberikannya pada Siusan. Tapi itu air mata malaikat. Hahaha. Air mata malaikat. Itu mahakarya yang cuma ada di pelelangan. Cuma kamu. Kamu mampu beli ini. Ya anak muda. Bualan seperti itu jangan sembarangan diucapkan. Kakek ini asli. Ini kayaknya nggak asin. Siusan, dari mana kau dapat ini? Kakek Lin Bei membelikan ini untukku di pelelangan. Dia menghabiskan 4 juta untukku. Air mata malaikat memang kubeli seharga 4 juta. The film was translated Kak, and kayaknya ini palsu narrated deh. by M Media. Lain kali kalau cari lagi. Yang teliti dong. Kalau sampai ketahuan, reputasi kita bisa hancur. Baiklah, cukup. Siusan, saat kau kembali ke keluarga, aku akan mengalihkan sebagian bisnis keluarga Xiao atas namamu. Kakek, aku tidak membutuhkannya. Kakak, bagaimana bisa usaha keluarga Xiao dialihkan ke perempuan? Kenapa tidak? Kakek, Aku akan segera pensiun. Aku hanya berharap kalian berdua bisa saling mendukung dan mengembangkan bisnis keluarga Xiao. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Kakak lihat. Ini resep yang khusus kudapatkan dari Yonan. Dijamin bisa menyembuhkan kakak. Kau sungguh perhatian. Pak Tua. Bolehkah saya melihat resep itu? Tuan. Terus terang. Jika kau minum obat ini, kurasa kau akan mati dalam 7 hari. Nak makan boleh banyak. Tapi ngomong jangan sembarangan. Lin Bei. Apakah kau yakin? Aku yakin. Siusen, kau tahu kemampuanku. Kakek Lin Bei benar-benar ahli dalam pengobatan. Aku percaya padanya. Anak muda, kau bahkan tidak tahu penyakitku apa. Jadi bagaimana kau bisa bilang resep ini tidak bagus? Ia ngomong apa sih kamu? Ini Veta. Pak Tua, apakah biasanya Anda merasa panas di dalam? Panas dengan rasa tidak enak di mulut. Apakah Anda mengalami insomnia dan keringat malam? Dan sesekali pusing? Bagaimana kau tahu? Karena aku seorang dokter. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Siusan. Aku menyembuhkan Pak Tua Seng dari keluarga Seng. Kau menyembuhkannya. Anda mengalami panas dalam.
Anda perlu mendinginkan diri, tapi resep ini memiliki beberapa bahan yang menyegarkan. Bahkan dosis kecil akan membunuhmu. Apakah aku benar? Paman, Aku benar-benar minta dokter terkenal untuk menulis resep ini untuk kakak. Aku khawatir sama kakak, makanya aku melakukan ini, Har. Dokter terkenal apa? Dokter terkenal dari Lembah Raja Obat. jika lembah Raja Obat yang mengeluarkan resep ini, maka mereka juga tamat. Kakek aku kurang ahli dan kena tipu. Tapi aku khawatir sama kakak. Sial lu. Kami keluarga Tabik. Kau bahkan tidak tahu farmakologi paling dasar. Bagaimana aku bisa mempercayakan keluarga Xiao kepadamu? Kakak. Aku akan belajar dengan giat, oke? Tuan, sebenarnya aku juga punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Hanya setari kertas lusuh. Hadiah macam apa itu? Kertas ini sangat berharga. Cuma selembar kertas robek. Apa istimewanya? Bagaimana ini bisa bernilai mahal? Kakek, apa yang kakek bicarakan? Bukankah ini cuma secari kertas robek? Kau tidak berpendidikan. Kau bahkan tidak mengenali formula pengobatan kuno yang paling dasar. Formula obat kuno milikmu. Ini adalah formula obat kuno. Kak Linbi, apa itu? Formula pengobatan kuno. Formula pengobatan kuno adalah resep yang diturunkan dari zaman kuno. Obat yang dibuat dengan formula kuno. Semuanya sangat manjur. Jadi bukankah ini akan? Ini adalah harta yang tak ternilai. Anak muda, aku salah menilai dirimu sebelumnya. Aku senang kau menyukai hadiah ini. Kak Linbi, karena ini sangat berharga. Apakah akan baik-baik saja? Tidak apa-apa. Itu hanya selembar kertas. Menyamar sebagai kertas. Jangan bersikap kurang ajar. Dengan formula ini keluarga Xiao dapat mengamankan posisi mereka sebagai keluarga pengobatan ajaib terbaik. Janji Tuan Xiao sebelumnya. Havar. Tentu saja aku setuju. Havar. Tapi Zuzan, kau harus kembali untuk mewarisi bisnis keluarga Xiao. Kakak dia perempuan. Usaha keluarga macam apa yang bisa dia warisi? Dia adalah putri The tertua film keluarga was Xiao. translated and Bisnis narrated keluarga by Xiao M memang Media. haknya. Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Terima kasih kakek. Ayo. Mari minum. Zuzan. Kak Linbi, bagaimana kau bisa memiliki begitu banyak informasi? Hal, aku mendapatkan ini secara kebetulan. Benarkah Kak Linbi? Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak mungkin, bagaimana bisa? Kau tahu aku pensiunan tentara. Tentu aku tahu sedikit lebih banyak. Oh. R. Urusan ini, kalian kembali duluan. Aku masih ada urusan. Baiklah. Tuan bawahanmu punya laporan penting. Bicaralah. Prajurit jiwa suci terlihat di dekat ibu kota provinsi. Apa bajingan-bajingan itu berani menyelinap masuk? Negara Zia bukanlah tempat bagi mereka untuk bertindak sesuka hati. Ayo kita temui mereka. Ya. Menyelinap di sekitar keluar. Apa yang kalian orang-orang kuil suci lakukan di negara Zia kami? Karena kalian sudah tahu identitas kami, maka matilah. Omong kosong. Jangan sombong, nak. Akan kutunjukkan kemampuanku. Siapa kau? Kok serem banget sih? Sampah asing berani menginjakan kaki di tanah negara Zia. Tuan, bagaimana dengan yang lolos? Jangan terburu-buru. Ikuti mereka dulu. Tidak ada kata terlambat untuk bertindak setelah kita mengetahui apa yang mereka rencanakan. Mengerti? Kenapa bajingan-bajingan ini ada di dekat keluarga Hai?
Tuan He Cheng dari keluarga He mungkin masih hidup. Lempar dia ke perbatasan. Dia sebenarnya masih hidup. Orang-orang kita belum menemukan mayat He Cheng. Orang-orang ini muncul di kediaman keluarga He. Kemungkinan besar itu rumah tua keluarga He. Ada sesuatu yang ingin mereka ambil. Sepertinya pertempuran sengit lainnya akan terjadi. Sayang sekali kekuatanku. Tuan, haruskah aku memanggil 4 panglima perang agung untuk membantumu memaksa keluar paku penekan jiwa bersama-sama? Tidak, semakin sedikit orang yang tahu tentang kematian palsuku semakin baik. Sepertinya aku hanya bisa mencari tungku alkimia tingkat atas. Hanya dengan tungku seperti itu, pil yang disempurnakan dapat membantuku dengan cepat mengeluarkan paku penekan jiwa. Di mana di ibu kota provinsi aku bisa menemukan tungku alkimia. Tuan, ada sebuah jalan kuno di dekat ibu kota provinsi Jalan Guan. Mungkin ada. Aku tidak percaya aku mencari sepanjang hari dan tidak menemukan apapun. Tungku alkimia H. Oh Tuan, jangan khawatir, silakan dilihat-lihat dulu. Semuanya di sini berkualitas tinggi. Kau sebut benda-benda ini berkualitas tinggi. Tentu saja aku punya barang bagus, tapi harganya. Benda ini sebenarnya memiliki energi keberuntungan yang mengalir keluar. Aku akan mengambil yang ini. Tuan, Anda jeli sekali. Terbuat dari kayu gaharu kualitas terbaik. Kalau Tuan benar-benar tertarik. 3.000 aku ambil. Baiklah. Saya akan rugi sedikit. Anggap saja cari teman baru. Bayar pakai kartu atau tunai? Kartu. Saya tawar 5.000. Oh Tuan Muda Xiao. Kebetulan sekali Ipar. Aku juga tertarik dengan barang di tanganmu. Oh Tuan Muda Xiao. Sebenarnya barang ini tidak terlalu berharga. Sungguh betulan. Bagaimana kalau lihat yang lain saja? Sayangnya aku sudah kepincut sama yang ini. Tuan Muda Xiao. Bisnis itu, siapa cepat dia dapat. Apa kau bahkan tidak mengerti aturan dasar ini? Lucu, aku benci aturan. Bagaimana kalau kau ajari aku cara menulis kata aturan? Apa kau yakin kau? Apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang kau tidak tahu aturan apa itu? Akan kuajari kau apa itu aturan. Aku peringatkan kau. Kalau kau berani sentuh aku, kakekku takkan melepaskanmu. Ku bilang padamu, aku akan mengambil barang ini hari ini. Bos saya tawar 5.000. 5.000. Baiklah, 5.000 baiklah. Benda ini memiliki energi spiritual yang kuat. Pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Aku tawar 7.000. 7.000 baiklah. 7.000 tidak mungkin untuk barang ini. Xiaoshun, aku beli ini seharga 100. Epan. Aku nggak mau lagi. Ambil saja. Kartu. Baiklah. Aturanku adalah, setelah pembayaran diterima, tidak ada pengembalian uang. Aku jelas merasakan energi spiritual. Mungkinkah? Epan. Benda ini harganya setidaknya 1.000 atau 800. Sudahlah anak muda. Anggap saja ini pelajaran. Seperti dugaanku. Ini nilainya setidaknya 1 juta. Beruntung sekali. Menambahkan mutiara roh ini selama alkimia dapat memperkuat efeknya 10 kali lipat. Pemilik barang ini sungguh luar biasa. Mereka sampai menyembunyikan mutiara roh di dalamnya. Aku bilang benda ini tidak terlalu berharga kan? Aku tidak menjual benda ini. Kukatakan bos. Bukankah ini aturan perdagangan barang antik? Semua penjualan bersifat final. Tapi Ipar, cara menawarmu ini agak curang. Kalau bukan, karena ini. Kembalikan barang-barang ini sekarang juga. Kembalikan ini. Atau beri aku 1 juta, aku sudah memberimu beberapa. Jangan pura-pura bodoh. Aku bicara tentang mutiara roh. Mutiara roh ini penemuanku. Apa urusanmu? Jadi kau tidak mau menyerahkannya ya? Baiklah seseorang. Ada keributan apa? Kau pikir pusat barang antik ini pasar? Zhen tua, kau datang tepat waktu. Anak ini mencoba menipu. Dia ingin mengambil mutiara rohku yang bernilai jutaan hanya dengan 7.000. Kau harus mendukungku dalam hal ini. Tuan Lin, apa yang kau lakukan di sini? Zhen tua, toko barang antik ini milikmu juga. Urusan kecil. Bisnis utamaku adalah pavilion harta karun. Zhen tua, kalian saling kenal.
Tentu saja Tuan Lin dan aku adalah teman lama. Oh benar. Apa yang kalian berdua perdebatkan barusan? Zheng tua orang ini dia tidak baik. Dia menipu harta karunku. Benar Zheng tua. Dia jelas tahu barang ini menyimpan rahasia tersembunyi, dan dia sengaja menipu pemiliknya untuk mendapatkannya. Bukankah ini Tuan Muda Xiao dari keluarga Xiao Hanjing? Apa yang membawamu ke tempatku yang sederhana ini? Zheng tua kau tidak akan tahu. Tapi Susan adalah putri sulung keluarga Xiao. Mereka di sini untuk mengakui hubungan kekerabatan mereka. Jadi nona muda itu punya latar belakang seperti itu. Zheng tua kau harus memberiku keadilan. Ini mutiara roh ini bernilai 1 juta. Meskipun Lin Bi adalah iparku, kurasa dia tidak seharusnya bisa menindas bisnis seperti ini. Kau hanya berkolusi dengan pemilik ini untuk menaikkan harga padaku. Kau, Zheng tua lihat. Kau harus membantuku. Karena barangnya sudah terjual. Kau hanya bisa menyalahkan penilaianmu yang buruk. Satu kata lagi. Dan keluar dari kota Hanti. Zheng tua. Keluar. Ya. Kalau begitu aku juga akan pergi. Tuan Lin. Apa yang kau cari? Aku bisa mendapatkan apa saja untukmu di sini. Aku sedang mencari tungku alkimia. Tungku alkimia. Tidak masalah. Kau penyelamatku. The film Anggap was tunggu alkimia translated sudah and beres. narrated by M Media. Luar biasa. Selamat Tuan, ke-10 paku penekan jiwa telah dikeluarkan. Anda telah kembali ke puncak kekuatan Anda. Akhirnya aku bisa bertarung dengan benar melawan mereka yang berasal dari kuil suci. Tuan bawahanmu ingin melapor. Bicaralah. Adikmu dan Nona Susan diculik. Apa? Zioxing bangun. Kakak Susan, kita di mana? Bagaimana kalian berdua bisa sampai di sini? Aku tidak tahu. Tapi itu pasti ada hubungannya dengan Jin Feng. Sepertinya aku terlalu lunak padamu terakhir kali. Bahkan tidak berhasil membuatmu pingsan. Lin Bi, oh Lin Bei. Kau tak pernah menyangka aku masih hidup. Kau memusnahkan keluargaku, hei. Hari ini kau akan dikubur bersama mereka. Tuan muda He. Jeti seperti yang kita sepakati. Jangan khawatir. Kekayaan dan kejayaan menanti. Aku benci, menjijikkan. Aku selalu membencimu. Seharusnya aku menjualmu saja waktu itu. Jika kau melakukan ini, kakakku tidak akan membiarkanmu lolos. Jin Feng, kenapa kau menculik kami? Kau harus tanya Lin Bei tentang itu. Hai Cheng, kenapa kau mengincar Kak Lin Bei? Menargetkannya. Dia menghancurkan keluarga Wiko dulu. Aku hanya membuatnya membayar harga yang harus dia bayar. Kakakku menghancurkan keluarga He. Mustahil. Kau mungkin tidak tahu kalau Lin Bi adalah dewa perang negara Xia. Aku belum mencicipi wanita dewa perang. Bagaimana penampilanku, Tuan? Apakah Anda puas? Puas. Kau boleh pergi. Lin Bi, kau akhirnya di sini. Siapa kau? Dewa perang negara Xia. Kita rival lama. Grot, bukankah aku sudah membunuhmu? Aku cukup beruntung untuk bertahan hidup. Jadi, kau mengirim orang-orang kuil yang beroperasi di perbatasan.
Aku melakukannya. Apa maumu? Biarkan mereka pergi. Apapun yang kau inginkan hadapi aku. Kau tidak dalam posisi untuk menawar. Serahkan jimat harimau negara Zia. Jangan bergerak. Aku bisa memberimu jimat harimau. Biarkan mereka pergi. Kak Linbi jangan berikan padanya. Diam jalan. Ucapkan satu kata lagi. Bajingan wanita dan adikmu akan mati. Dan kau masih mencoba menipuku. Aku tidak menipumu. Ini adalah jimat harimau negara Zia. Itu dibuat seperti ini sebagai tindakan pencegahan. Bebaskan mereka. Atau aku akan menghancurkannya. Aku yang bertanggung jawab sekarang. Lemparkan jimat itu padaku. Ini jimatmu. Biarkan mereka pergi. Kurangi bicara. Aku berubah pikiran. Korbankan dirimu. Hari ini kau mati atau mereka mati. And narrated by Pilihanmu. M Media. Kakak jangan lakukan. Jangan bodoh demi kami. Saudara Linbi, jangan setuju. Kau adalah dewa perang negara Zia. Kau harus hidup dan melindungi rakyat. Lindungi semua orang. Xiusen sudah kubilang. Aku akan menikahimu. Aku akan melindungimu. Selama aku di sini. Kau tidak akan terluka. Xiaoxing jangan menangis. Kakakmu ada di sini. Apa yang begitu lama? Kesabaranku menipis. Gon. Kau harus menepati janjimu. Tunggu. Saudara Linbi, terima kasih. Menikah denganmu selalu menjadi impianku. Sayang sekali, aku tak bisa menjagamu lagi. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikahimu. Xiusen, apa yang kau lakukan? Bawahan ini terlambat. Mohon ampun Tuan. Dewa perang kerajaan Zia, kita belum menyelesaikan skor kita. Ayo. Lihat aku membunuhmu. Kerajaan Zia akan menjadi milikku. Aku akan membunuhmu. Aku bisa menjalani hidup pasrah. Kau mencari mati. Saudara Linbi, Jangan lakukan hal bodoh lagi. baiklah aku tidak akan. Menurut laporan militer, disergap selama kampanye kerajaan Zia. Sekarang, Gro telah dikalahkan. Pasukan kegelapan sekali lagi telah menyelamatkan kerajaan Zia. Selamat Tuan atas kembalinya Anda ke puncak kekuatan. Anda selalu menjadi dewa perang nomor 1 di kerajaan Zia kita. Perang ini akhirnya berakhir. Marak beritahu semua orang. Aku akan menikahi Xiao Xiuxian sebagai dewa perang kerajaan Zia. Ya,